Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kamin Mengaji dan Berbagi, yang pada kesempatan kali ini di kuis ngaji ilmu Nahwu, yaitu kita melanjutkan sekarang yaitu hamzah mutawassitu ala satr ya. Jadi kemarin kita sudah banyak membahas mengenai masalah hamzah, baik hamzah mutawassitu alal ya, alal wawi, alal alif. Nah, yang sekarang itu hamzah mutawassitu ala satr, yaitu langsung dalam artian ala satr itu dalam penulisan hamzahnya yaitu sendiri ya, mufrad gitu loh. Kalau misal kemarin kita mengenai hamzah mutawassitu alal alif, hamzahnya secara penulisannya itu diletakkan di atas alif. Nah, kalau misalnya sekarang mutawassitu ala satr, yaitu penulisannya yaitu sendiri. Kita langsung saja next ya. Al hamzah mutawassitu ala satr. Jadi ini kaidahnya. Idza kanatil hamzatu maftuhatan wa sabaqaha alif mad. Ketika hamzah dia menyandang harokat fathah dan didahului dengan wasabaqaha alif madin, yaitu didahului dengan alif mad, maka dalam penulisan hamzahnya yaitu ala satr. Nah, ketika hamzah dia yaitu menyandang harokat fathah di sini, adun dia menyandang harokat fathah, kemudian dia didahului dengan alif mad. Nih, di sini alif mad. Alif mad itu apa? Alif yang sebelum huruf alif itu didahului dengan harokat fathah di sini. Ro, alif didahului dengan atau harokat fathah itu disebut dengan alif mad. Nah, di sini yaitu penulisan hamzahnya ala satr. Karena kenapa? Karena hamzahnya itu sendiri dia menyandang harokat fathah dan sebelumnya yaitu terdapat alif mad. Nah, di sini kalau misal kita kemarin ya melihat kaidah dalam penulisan hamzah alal alif, yaitu nih contoh di sini qiraatun. Kalau misal mengikut kaidah yang kemarin, penulisan yang benar itu kayak gini. Hamzah dia menyandang harokat dan sebelum hamzah yaitu terdapat huruf sukun. Ketika itu bertemu berarti kan hamzah yang menang kan, karena dia hamzah menyandang harokat fathah sama sukun, berarti fathah yang menang. Nah, akan tetapi gitu loh, orang-orang itu membenci dalam penulisan dua hamzah kayak gini. Maka yang benar itu kayak gini, qiraatun. Tapi dalam kaidah penulisan kayak gini. Tapi orang-orang membenci dalam penulisan yang kayak gitu karena terdapat dua hamzah. Nah, contoh yang lain abaatun. Di sini hamzah dia menyandang harokat fathah dan sebelumnya terdapat alif mad. Tafa'alun. Ada ininya tafa'alun. Ini kurang ininya harokat fathahnya ya. Oke, itu. Kemudian kaidah yang kedua dalam penulisan hamzah mutawassitu ala satr. Ala satr itu kayak gini nih, maksudnya tanpa ini ya, sendiri gitu Pak. Yang kedua, idza kanatil hamzatu maftuhatan, yaitu hamzahnya menyandang harokat fathah dan didahului dengan wawu mad. Contohnya di sini wudu'aka. Nah, dia hamzahnya menyandang harokat fathah dan didahului dengan wawu mad. Wawu mad itu wawu yang sebelumnya yaitu jatuh setelah harokat dhammah. Maubu'atun sama nih. Dia menyandang harokat fathah, hamzahnya kemudian didahului dengan wawu mad. Maubu'atun.
Al-muru'atu. Al-muru'atu. Nggak bisa kita menyebutkan al-muru'atun. Karena apa? Karena ada al. Al sama tanwin itu ya musuh bebuyutan. Jadi tidak bisa digabung gitu loh. Kalau mau ditanwini berarti alnya harus dibuang. Muru'atun. Ketika terdapat al-muru'atu. Kayak gitu. Gampang lah. Jadi dalam penulisan hamzah mutawassithah ala satr di sini yaitu ada kaidah. Ada dua kaidah. Kaidah yang pertama yaitu yang pasti hamzahnya dia harus menyandang harokat fathah. Nah, kemudian didahului baik dengan alif mad atau waw mad. Ketika demikian maka penulisan hamzahnya yaitu ala satr. Next. Di sini yaitu al-kalimat sahihatun tuktabu bitori kota ini. Itu terdapat kalimat yang benar yang secara penulisannya yaitu bitori kota ini dengan dua metode. Nah, dua metode dalam penulisan ini benar dua-duanya. Mau'udah. Ini mau'udah itu hasbal qaidah al-hamzah al-madmum wa ma qablaha sakin. Ini penulisan hamzahnya alal wawu. Kenapa? Karena dia hamzahnya menyandang harokat dhammah dan sebelumnya atau didahului dengan huruf mati. Ketika huruf mati sama dhammah maka yang menang dhammah. Dhammah yaitu huruf yang menyesuainya itu berupa wawu ya. Ini yang sesuai kaidah itu mau'udah. Tapi ada sebagian negara orang Arab, maksudnya sebagian negara Arab dalam penulisannya yaitu dalam penulisan hamzahnya ala syatr mau'udah. Ini boleh kita menulis dengan penulisan mau'udah tuh hamzah ala syatr kayak gini, halatun zaidatun li'adami tawalil amsal, yaitu untuk menghilangkan berkelanjutannya wawu gitu loh. Kalau di sini kan banyak wawu, jadi orang Arab itu nggak suka gitu. Banyak banget wawu di sini. Itu untuk menghilangkan keberlangsungan atau berterus-terusnya wawu gitu loh. Kayak gitu. Intinya di sini dalam penulisan mau'udah baik itu hamzahnya alal wawi atau ala satr, dua-duanya benar. Nah, kemudian ada juga lafaz tabawu'uka. Yang pertama hamzahnya alal wawi, yang kedua ala satr, sama alasannya. Ini yang sesuai dengan kaidah, ini yang sebagian orang Arab menggunakan dalam penulisannya kayak gini. Ini tabawu'uka itu kan wawu di sini ada dua wawu. Wawu yang pertama yaitu menyandang harokat sukun, wawu yang kedua yaitu menyandang harokat dhammah. Berarti hamzahnya pertama dia menyandang harokat dhammah dan sebelumnya didahului dengan harokat dhammah, otomatis penulisan hamzahnya alal wawu. Ini sesuai dengan kaidah. Tapi ini sebagian orang-orang Arab ya, karena dia nggak suka gitu loh. Itu berbanyaknya huruf wawu dalam penulisan. Kayak gitu. Itu saja untuk mengenai hamzah mutawassithah ala syatr. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.